Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita kembali akan membahas sebuah game yang sangat legendaris dari Daniel Dubov. Kita akan melihat bagaimana Dubov memburu raja lawan hingga ke wilayahnya. Lawannya adalah Rasmus Fehn. Dubov memulai dengan C4, pembukaan Inggris, dibalas E6, kuda C3, D5 menantang pion, dan D4. Permainan menuju gambit menteri ditolak. Hitam mengembangkan kuda F6, lalu Dubov mengembangkan F3. Setelah itu gajah E7 bersiap untuk rokade. Dubov memainkan gajah F4, lalu hitam rokade. Setelah itu E3 membuka akses bagi gajah petak terang untuk menjaga pion. Di posisi ini Rasmus Fehn memilih mendorong B6, lalu menteri C2. Setelah itu gajah A6. Jika terjadi pertukaran pion, hitam berharap akan menukar gajah. Namun di posisi ini Dubov langsung rokade ke sayap menteri mengamankan rajanya. Ini artinya permainan akan menuju saling serang yang sangat seru. Rasmus Fehn merespon dengan pion makan pion, kemudian kuda G5. Setelah itu kuda berkembang ke C6, lalu Dubov mendorong A3. Langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak B4. Pada posisi ini Rasmus Fehn mendorong G6 dan Daniel Dubov memulai serangan dengan H4. Setelah itu hitam mengadu gajah, namun Dubov mendorong G3. Jika terjadi pertukaran gajah, maka pion G yang akan makan. Hitam tidak berani untuk mengambil gajah dan dia memainkan sebuah kesalahan. Menteri E7 ini menyebabkan H5 didorong. Jika kuda makan pion, maka benteng makan kuda. Pion makan benteng akan dibalas dengan menteri makan pion, skakmat. Oleh karena itu, hitam menyadari kesalahannya, dia mendorong A5, menyerang gajah. Dubov langsung mengambil pion, membuka lajur H. Jika di posisi ini hitam mengambil gajah, maka akan dibalas dengan pion makan pion, skak. Setelah raja lari ke H8, pion makan pion. Posisi ini menunjukkan bahwa putih lebih unggul meskipun kalah satu perwira. Oleh karena itu pada posisi ini hitam membalas dengan pion makan pion. Selanjutnya gajah G2 menyerang kuda. Sekarang hitam barulah bisa mengambil gajah, kemudian Dubov juga mengambil kuda sambil menyerang benteng. Secara posisi Dubov sedikit lebih baik karena memiliki perwira-perwira yang lebih aktif. Di posisi ini hitam memainkan langkah pion makan pion. Jika pion makan pion sekarang, maka menteri akan makan pion E3. Jika gajah makan benteng, maka benteng makan gajah. Setelah pion makan pion, menteri makan pion menyerang raja. Oleh karena itu Daniel Dubov menyadari ancaman yang berbahaya di depan mata, melarikan rajanya ke petak B1. Kemudian benteng lari ke petak D8. Dan di posisi ini Dubov mendorong F4, memperkuat posisi kuda yang ada di petak G5. Hitam kemudian menarik mundur gajah, mengaktifkan gajah ke tempat yang lebih baik dan mungkin melakukan pinning nantinya. Dubov membalas dengan mengaktifkan benteng, melakukan shadowing pada menteri. Setelah itu di posisi ini hitam memainkan raja G7 dengan niat untuk mengadu benteng. Di posisi ini Daniel Dubov memainkan langkah yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar. Kuda D5. Dengan serangan ini
Menteri Hitam tidak memiliki tempat yang aman untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia terpaksa untuk mengambil kuda dengan kuda. Ini menyebabkan benteng langsung melakukan skak. Raja mundur ke G8, kemudian benteng makan benteng menyerang menteri. Hitam langsung mengambil benteng dengan benteng, kemudian menteri makan pion skak. Raja ke F8, menteri H6 skak, raja G7, lalu gajah makan kuda mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Hitam memainkan raja E8, membuka ruang pelarian bagi raja. Kemudian Dubov memainkan menteri H5 skak, raja ke D7, lalu menteri H3 skak, raja kembali ke E8. Dubov kembali memainkan menteri H5 skak. Setelah raja ke D7, Dubov tidak ingin terjadi hasil remis, oleh karena itu dia memainkan gajah E6 skak. Di posisi ini ada dua pilihan bagi hitam. Pilihan pertama adalah menteri makan gajah. Setelah kuda makan menteri, raja makan kuda, F5 skak, maka raja E7, kemudian menteri H4 skak, raja D7 menjaga benteng, lalu F6. Pilihan ini membuat posisi sangat kompleks. Posisi ini sangat ngeri-ngeri sedap untuk kedua pemain. Namun pada game sesungguhnya, hitam ternyata memilih melarikan raja ke C6. Langkah ini adalah sebuah blunder karena hitam akan terkena skakmat dalam 13 langkah. Daniel Dubov langsung menyerang dengan memainkan menteri F3 skak. Raja dipaksa lari ke B5, kemudian gajah makan pion B5 skak, sebuah pengorbanan yang sangat brilian. Ada 3 pilihan bagi raja sekarang. Jika raja makan gajah, maka ini adalah skakmat dalam 5 langkah yang dimulai dengan menteri C6 skak, gajah menutup skak, tetapi benteng C1 skak. Setelah raja D3, benteng C3 skak, raja E2, menteri G2 skak, raja D1, dan benteng C1 skakmat. Pilihan berikutnya adalah raja lari ke A4. Ini adalah skakmat dalam 2 langkah yang dimulai dengan menteri C6 skak. Hanya ada 2 pilihan bagi hitam, melarikan raja atau menutup skak, dan kedua pilihan itu akan berakhir dengan skakmat. Sebagai contoh, B5 menutup skak, maka menteri makan pion skakmat. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Rasmus Sven melarikan raja ke petak A5, tetapi dikejar dengan menteri D5 skak. Gajah terpaksa menutup skak, tetapi B4 lagi-lagi skak. Raja harus lari ke petak A4 dan menteri G2 mengancam akan melakukan skakmat. Oleh karena itu, hitam lagi-lagi mengorbankan gajah makan pion. Setelah itu, menteri kembali ke C6 skak. Raja hitam dipaksa lari ke A3 dan Daniel Dubov memainkan gajah B3, sebuah langkah yang sangat luar biasa, mengancam skakmat pada langkah selanjutnya di petak A4. Jika raja makan gajah sekarang, maka menteri C2 skak, raja dipaksa pindah ke A3, setelah itu menteri A2 adalah skakmat. Jika hitam memainkan serangan balik, gajah F5 skak, namun hal ini akan sia-sia karena ada dorongan E4. Setelah gajah makan pion skak, maka kuda makan gajah. Ancaman skakmat tidak bisa untuk dihentikan. Di posisi ini, hitam mencegah skakmat dengan langkah gajah D7 menyerang menteri dan juga melindungi petak A4. Namun, menteri C1 skak, raja dipaksa untuk makan gajah, setelah itu menteri C2 skak. Satu-satunya pelarian raja adalah ke petak A3, namun dengan menteri A2, ini adalah skakmat. Sebuah game yang sangat brutal di mana Dubov menyerang raja masuk ke sarangnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Jens Wasumus.